Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya Naufal Ma'rif dengan NIM 130461904 akan mempresentasikan sedikit tentang biolistrik pada mata kuliah Fisiologi Hewan dosen pengampu Bapak Dr. Rusdi M. Diomedi. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan pelajari tentang bioelektrik atau biolistrik. Ya, sedikit saja kita mengulas. Oke. Nah, ternyata bukan hanya alat-alat elektronik di rumah yang menggunakan listrik, tapi bagian di dalam tubuh kita, bahkan di tubuh hewan yang ada di layar ini juga menggunakan listrik. Nah, hewan-hewan seperti ini, seperti contoh Torpediniformes atau ikan pari listrik, Electropus electricus atau belut listrik. Hewan-hewan tersebut dapat mengeluarkan listrik mulai dari 8 sampai dengan 220 volt. Tegangan yang cukup besar, cukup untuk menyalakan kipas angin, cukup untuk menyalakan TV, dan tegangan tersebut cukup untuk membuat makhluk atau hewan yang mengganggu binatang-binatang tersebut bisa dalam keadaan kritis atau dalam keadaan yang mati seperti itu. Ya, untuk Tachyglossidea atau landak, ini merupakan landak endemik ya dari Papua. Echinidia kalau tidak salah namanya. Nah, landak ini menggunakan aliran listrik yang ada di dalam tubuhnya, dipusatkan ke moncongnya, lalu nanti dari moncongnya itu landak tersebut bisa mendapatkan makanan-makanannya. Nah, kalau kita perhatikan ternyata bukan hanya alat-alat elektronik di rumah yang menggunakan listrik, tapi tubuh kita sendiri pun menggunakan listrik. Nah, bagaimana mekanismenya? Saya tidak akan membahas mekanisme hewan-hewan ini dalam mengeluarkan listrik, tapi saya akan membahas mekanisme bagaimana potensial membran di dalam sel tubuh kita, tubuh hewan juga, mampu untuk mengeluarkan listrik. Oke, kita next. Jadi kita flashback sedikit ke membran sel ya. Nah, ini merupakan gambar dari membran sel. Nah, membran sel merupakan bagian yang berfungsi sebagai barrier atau celah antara bagian luar sel, lingkungan luar, dengan lingkungan dalam sel atau intraseluler ya biasanya. Nah, fungsi utamanya sebagai pembungkus, juga sebagai filter untuk transport aktif, nutrisi ion atau nutrisi untuk masuk dan ion untuk masuk, juga sebagai sensor untuk sinyal yang terdapat di luar sel. Nah, komponen-komponen penyusun membran sel ini ada 3 ya. Ada fosfolipid, ada protein, ada oligosakarida. Ternyata bukan 3 ya, ada banyak. Bisa glikolipid juga, dan antara glikolipid ini ada kolesterol. Nah, protein-protein yang terdapat di membran sel ini dapat berfungsi sebagai saluran atau juga dapat berfungsi sebagai pompa. Nah, seperti contoh ini ada pompa untuk ion kalium, ini ada pompa untuk ion sodium atau Na, natrium. Ini ada, maksud saya tadi saluran untuk natrium, ini ada pompa untuk sodium potassium exchange pump atau pompa Na ke ATPase. Nah, pompa ini biasanya melawan gradien dari sel, sehingga pompa ini memerlukan ATP untuk dapat terbuka dan juga memasukkan biasanya Na ya, Na atau kalium ke dalam membran sel. Nah, seperti itu. Oke. Lalu tadi kita telah membahas sedikit tentang saluran-saluran dan juga pompa. Kita akan bahas lebih dalam tipe-tipe dari pompa di dalam sel ya. Nah, maksud saya tipe-tipe saluran dalam sel. Nah, yang pertama ada chemically gate ion channels atau saluran yang hanya terbuka ketika terdapat reseptor-reseptor kimia ya, yang berikatan dengan reseptor kimia. Seperti contoh, maksud saya ada suatu binding site atau tempat berikat. Nah, reseptor kimia ini dapat berupa ACH ya. Kalau di otot itu neuromuscular junction ada dinamakan acetylcholine. Ketika acetylcholine berikatan, maka ion-ion Na tersebut dapat masuk melalui saluran tersebut dan masuk ke dalam inti sel, masuk ke dalam sel maksud saya, masuk ke dalam sel. Nah, lalu ketika ketika ACH atau acetylcholine itu sudah tidak berikatan lagi atau sudah terlepas, maka saluran tersebut akan tertutup dengan sendirinya. Oke. Yang kedua ada voltage gate ion channel. Nah, voltage gate ion channel ini kondisi ketika ion
ion di dalam suatu sel itu terlalu banyak ion positif, atau ketika sel mendapatkan rangsangan, ya, mendapatkan rangsangan sebuah aliran listrik gitu. Nah, ketika mendapatkan aliran listrik yang cukup besar, maka ion tersebut akan mendesak gerbang yang ada di dalam saluran. Gerbang yang ada di luar saluran ini untuk membuka, ya. Nah, ketika gerbang yang sudah membuka, maka ion Na+ ini akan masuk, sehingga bagian di dalam sel ini biasanya akan menjadi lebih positif. Seperti contoh ini dari minus 70 mV, nah ionnya masuk minus 60 mV, dan ionnya sudah di dalam menjadi 30 mV. Ya. Dan gerbangnya sendiri tertutup. Yang ketiga ada mechanically gate ion channel, atau sebuah saluran yang hanya dapat terbuka ketika ada rangsangan. Ya. Seperti contoh, tubuh kita, tangan kita tersentuh gitu oleh rangsangan. Nah, maka saluran ini akan terbuka dengan sendirinya, lalu ion Na+ akan masuk. Tapi ketika saluran ini tertutup, maka ternyata rangsangan tersebut sudah berpindah, atau bahkan rangsangan tersebut sudah tidak dirasakan lagi oleh kita gitu, ya. Jadi rangsangan tersebut sangat mempengaruhi dari terbukanya saluran ini. Oke, selanjutnya apa itu potensial aksi? Nah, sebelum kita ke potensial aksi, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu resting membran potensial atau potensial istirahat. Nah, potensial istirahat atau biasa kita sebut dengan polarisasi merupakan sebuah tahapan di mana membran dalam sel itu dalam keadaan yang negatif, ya, biasanya sebesar minus 70 mV. Nah, pada sebuah sel meskipun dalam keadaan istirahat, tetap terdapat beda potensial. Nah, contoh beda potensial ini, misalkan ini ada 70 mV. Nah, ion ini Na+ ada di dalam sel, misalkan ion Cl- ada di luar sel. Nah, seperti itu. Nah, biasanya electrical gradient ini atau gradient electrical ini dalam keadaan yang konstan atau dalam keadaan yang stabil. Keadaan yang stabil maksudnya bagaimana? Keadaan ketika kulit tidak menerima rangsangan, atau mata tidak menerima cahaya, atau telinga tidak menerima suara-suara, atau hidung tidak mencium bau-bau. Nah, biasanya dalam keadaan tersebut, potensial membran kita dalam keadaan yang istirahat. Nah, selanjutnya bagaimana proses terbentuknya potensial aksi? Nah, terdapat 3 tahapan dari potensial aksi, yaitu ada depolarisasi, repolarisasi, dan hiperpolarisasi. Nah, depolarisasi itu apa? Depolarisasi itu adalah penurunan daripada perbedaan potensial di dalam sel maupun di luar sel, ya. Nah, bisa kita lihat ini potensial aksinya ini belum terjadi, dan ini adalah fase ketika sel dalam keadaan istirahat. Nah, ketika sel menerima rangsangan, maka sel akan mencapai sebuah titik yang dinamakan threshold atau batas ambang. Nah, biasanya itu IPSP atau EPSP, ya. Nah, ketika batas ambang ini mampu dilewati, maka sel akan masuk ke dalam tahapan depolarisasi. Tapi ketika batas ambang tidak dapat dilewati, maka sel akan kembali ke keadaan istirahat. Nah, ketika sel masuk ke dalam keadaan depolarisasi, maka rangsangan tersebut dalam keadaan yang cukup besar, dan sel mulai berubah dari keadaan yang tadinya negatif, ya, mulai ke dalam keadaan yang positif. Di saat keadaan positif ini, potensial aksi akan mulai terbentuk. Nah, ketika melewati potensial aksi, maka akan terjadi sebuah hal yang dinamakan dengan overshoot, ya, sebuah kejadian yang dinamakan overshoot, ketika beda potensial di dalam sel itu lebih positif daripada potensial membrannya tersendiri gitu. Nah, lama-kelamaan potensial membran itu nantinya akan tertutup, saluran ionnya akan tertutup dan mengalami repolarisasi. Repolarisasi adalah kembalinya posisi membran potensial itu ke posisi istirahat. Jika potensial membran itu terus-menerus dalam posisi istirahat dan tidak ada rangsangan lagi, maka itu akan menambah increase in the potential difference, perbedaan beda potensial meningkat di dalam dan juga di luar sel, ya. Jadi keadaan menjadi sangat negatif sehingga sel dalam keadaan yang susah untuk menerima rangsangan. Nanti akan menerima rangsangan akan lambat. Nah, lalu bagaimana tahapan-tahapannya dalam potensial aksi jika kita ikut sertakan ion-ion, ya. Nah, tahapan-tahapannya cukup sederhana. Nah, resting membran potensial tadi sudah saya jelaskan, potensial membran. Nah, ini pompa-pompa ion ini, maksud saya saluran-saluran ion ini akan tertutup, ya. Akan tertutup ketika resting membran potensial. Nah, ini akan tertutup, dan ini tipe salurannya ini voltage gate potassium channel. Nah, ini akan tertutup nih ketika membran dalam keadaan istirahat. Nah,
Ketika membran mulai menerima rangsangan atau depolarisasi, membran akan menuju sebuah titik threshold atau ambang batas. Stimulus ini dapat membuat potensial aksi dan meningkat menjadi depolarisasi, sehingga saluran ion ini dapat terbuka dengan sendirinya. Saluran ion dapat terbuka dan ion yang ada di luar sel maksud saya akan masuk ke dalam sel. Lalu masuk ke dalam sel, dan jika berhasil mencapai melewati ambang batas, maka ion-ion Na+ tersebut tadi akan masuk dan membuat potensial aksi. Nah, potensial aksi itu yang tadinya minus 60 mV, dia akan menjadi 10 mV atau dalam keadaan yang positif di dalam membran sel, di dalam sel maksud saya. Nah, lalu ketika sel sudah mengalami depolarisasi, ketika di dalam keadaan sel sangat positif, maka sel akan kembali dalam keadaan yang menyimbangkan dirinya kembali, gitu, dalam keadaan yang seimbang lagi. Bagaimana caranya sel agar dalam keadaan yang seimbang lagi? Maka sel akan mengalami, membran sel akan dinamakan dengan repolarisasi. Nah, repolarisasi itu ketika maksud saya ketika saluran sodium atau saluran Na itu tertutup dan saluran K+ atau kalium itu akan terbuka. Ketika saluran kalium terbuka atau saluran potasium terbuka, nah saluran potasium ini akan keluar. Nah, Na+ tidak bisa masuk melalui saluran ini karena apa? Karena saluran ini tidak permeabel terhadap Na+. Jadi saluran ini hanya permeabel terhadap potasium. Nah, ketika saluran ini permeabel terhadap potasium, potasium yang ada di dalam sel akan keluar dari membran sel, lalu keadaan di dalam sel menjadi lebih negatif. Nah, ketika seluruh ion-ion potasium itu keluar dari dalam sel, maka keadaan di dalam akan menjadi sangat negatif, melewati daripada membran potensial istirahat, ya, potensial membran istirahat maksud saya. Ketika hal tersebut terjadi, itulah yang dinamakan dengan hyperpolarisasi. Nah, tapi nanti sel akan kembali dalam keadaan normal ketika potasium ion channel itu, saluran potasium itu akan tertutup dengan sendirinya. Dan nanti sel akan kembali ke keadaan potensial membran istirahat, sehingga keadaan di luar sel maupun di dalam sel menjadi keadaan yang seimbang seperti biasa. Dan ini akan menunggu lagi stimulus atau rangsangan dari luar. Seperti berulang terus siklusnya. Nah, mungkin ini saja. Selama makhluk hidup itu masih hidup, maka mereka akan terus menerima rangsangan dan akan mengakibatkan potensial aksi terus-menerus. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Dan ini referensi-referensi yang digunakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.